Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Hari ini kita akan belajar tentang materi Al-Quran hadis yang dimana kita ketahui kemarin kita sudah belajar tentang definisi Al-Quran dan hadis menurut para ahli. Namun sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita ingat kembali pelajaran kita anak-anak ibu sekalian. Apa itu definisi Al-Quran? Kalau secara loghat kemarin artinya adalah bacaan. Kalau secara istilah yang telah diistilahkan oleh ulama-ulama, termasuk Al-Quran huwal kitabul mu'jizul munazzilu ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifil manqulu alaihi bitawatirul muta'abbadu bitilawatihi. Yang artinya Al-Quran adalah sebuah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tertulis dalam mazhab yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir dan membacanya menjadi ibadah. Jadi Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang membacanya merupakan ibadah. Kemudian kita ingat kalau hadis apa anak-anak ibu semua? Kalau hadis adalah hadis itu qaulun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu wa taqriratu. Hadis adalah itu seluruh perkataan Nabi dan seluruh perbuatannya, seluruh tingkah laku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ikrarnya. Jadi itu ada beda Al-Quran dengan hadis. Kalau Al-Quran itu wahyu dari Allah, kalau hadis itu perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita ketahui bahwasanya segala ucapan Nabi itu adalah semuanya juga merupakan menjadi sumber dalil bagi kita dalam mengambil hukum Islam setelah Al-Quran. Jadi dua sumber yang utama yang dijadikan dasar dalam pengambilan hukum yaitu Al-Quran dan hadis. Kalau tidak ada dalam Al-Quran hadis, maka ulama-ulama itu ada ijma, ada qiyas, ada masalah mursalah. Masalah itu dikaji oleh ulama-ulama usul fiqh dalam menetapkan hukum Islam. Oke anak-anak ibu semua. Kemarin kita belajar tentang keontentikan Al-Quran. Keontentikan ini keaslian Al-Quran tersebut. Jadi keaslian Al-Quran itu bisa kita lihat dari segi Al-Quran sendiri. Dari segi Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, Inna nahnu nazzalna lidzikra wa inna lahu lahafizun dalam surah Al-Hijr ayat 9. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Ada lagi dalam surah Surah Al-Qiyamah ayat 18. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa iza qara'nahu fattabi'u qur'ana. Sesungguhnya kami yang mengumpulkan di dalam dadamu Muhammad dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan ini. Itu makna Al-Quran sendiri. Jadi kemukjizatan Al-Quran itu pertama bisa dilihat dari segi Al-Quran sendiri. Dari segi Al-Quran sendiri. Ada dalam ayat yang lain, boleh nanti kalian cari. Apa yang artinya kemarin? Sesungguhnya. Apa Ira? Kalau di sini surah apa tadi? Surah Al-Hijr ayat 9. Jadi ada bantahan terhadap orang-orang kafir, ya, ketika mereka ingin menandingi keontentikan Al-Quran. Maka turun firman Allah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli fad'u ahada'akum in kuntum shadiqin.
Jadi jika kamu ragu tentang kebenaran Al-Quran, maka buatlah satu semisal saja, semisal Al-Quran. Maka pada saat itu tidak ada yang mampu membuat semisal Al-Quran itu sendiri. Turun lagi ayat Al-Quran. Apa? Jika berhimpun jin dan manusia untuk membuat satu misal saja semisal Al-Quran, maka mereka tidak akan mampu. Nah, ini jadi PR nanti ayat keberapa itu ya, Roni. Dicari nanti. Kemudian kalau ketika Al-Quran bisa kita lihat juga dari segi kesejarahannya. Nah, dari segi sejarah Al-Quran itu turun di mana Al-Quran diturunkan dalam kurun waktu 22 tahun. 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Jadi Al-Quran itu bukan turun sekaligus dia, tetapi berangsur-angsur sesuai dengan kondisi umat pada saat itu. Jadi secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ini juga merupakan segi keautentikan Al-Quran. Maka Al-Quran itu turun ada sebab musababnya. Maka itu dinamakan dengan asbabun nuzul. Kalau hadis bedanya, kalau hadis itu asbabul wurud. Sebab datang hadis. Bisa jadi karena ada pertanyaan pada saat itu, atau karena situasi dan kondisi umat. Kemudian juga bisa dilihat dari segi bahasa Al-Quran sendiri. Bahasa Al-Quran itu unik. Satu lapas banyak makna. Satu makna banyak lapas. Yang kita kenal dalam istilah usul apa itu? Istirak dan taradub. Banyak lapas, tapi satu makna. Banyak makna, satu lapas. Itu seperti lapas-lapas itu satu pun lapas tapi dia mempunyai banyak makna. Inilah uniknya bahasa Al-Quran. Kemudian dari segi balakahnya, dari segi bayannya, sangat indah bahasa Al-Quran itu. Sehingga para penyair bagaimanapun mereka hebatnya pada saat itu, tidak ada yang bisa menandingi bahasa Al-Quran sendiri. Kemudian keautentikan Al-Quran juga bisa dilihat dari segi kandungan Al-Quran sendiri, di mana segi kandungan Al-Quran itu sudah merangkup sudah mencakup daripada segala hal. Baik itu hablum minallah dan hablum minannas. Sudah diatur dalam Al-Quran. Bagaimana hubungan kita dengan beribadah kepada Allah, dan bagaimana hubungan kita sesama manusia, bagaimana cara berjual beli supaya sah, bagaimana akad nikah supaya sah dan menjadi ibadah, bagaimana supaya jangan terjadi riba dalam jual beli. Maka semuanya dalam Al-Quran itu sudah diatur. Begitu juga dengan ibadah. Jadi Al-Quran itu sangat unik juga dari segi kandungan Al-Quran itu sendiri. Seolah-olah semuanya yang keadaan sekarang ini pun sudah ada digambarkan dalam Al-Quran. Ya kan? Bahkan hari kiamat yang kita tidak tahu itu bagaimana prosesnya sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Bagaimana alam kubur, tentang yang haib itu semua sudah ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sudah meliputi, mencakup dari segala hal isi kandungan Al-Quran itu. Sehingga ada menjadi berita gembira kepada kita karena ada janji Allah akan surga, dan ada kabar petakut di situ. Takut kita azab bagi orang yang bermaksiat itu neraka ada, azab kubur ada. Jadi saya rasa anak-anak ibu semua bisa dipahami itu segi-segi keautentikan Al-Quran, baik dari segi Al-Quran sendiri, dari segi sejarahnya, dari segi bahasanya, dan dari segi kandungan Al-Quran sendiri. Al-Quran merupakan mukjizat yang tidak ada bisa menandingi
keontentikan kan keasliannya. Saya rasa demikian anak ibu semua. Kalau ada yang bertanya nanti silahkan bertanya. Karena waktu kita sudah selesai, nanti di jam kedua akan kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.